Sebagai juragan galon isi ulang paling disegani di Kecamatan Cendana, aku terbiasa membuat orang tunduk hanya dengan satu kalimat tegas. Tapi sore itu, seorang tukang urut keliling berhenti di depan depotku dan menatapku tanpa rasa takut. Tatapan itu bukan menantang, bukan juga merayu, tapi cukup untuk membuatku sadar mungkin selama ini aku hanya terlihat kuat di luar. Namaku Lestari Pramudia. Orang-orang memanggilku Butari Galon. Usiaku 42 tahun. Bahuku lebar, tanganku kuat. Aku bisa mengangkat galon 19 liter tanpa bantuan siapapun. Depot air minum isi ulangku berdiri tepat di tikungan Jalan Cendana Raya. Mesin penyaring berderu dari pukul 7 pagi sampai hampir tengah malam. Aroma plastik galon dan suara gemericik air sudah seperti musik latar hidupku. Aku membangun semua ini dari nol. Dulu, tempat ini hanya bangunan kosong yang atapnya bocor. Aku dan suamiku memulai bersama. Tapi ketika usaha mulai berkembang, ia justru merasa tersaingi. Katanya, aku terlalu dominan, terlalu keras, terlalu tidak butuh laki-laki. 4 tahun lalu, ia pergi. Sejak itu aku bersumpah satu hal. Aku tidak akan pernah lagi menggantungkan hidup pada siapapun. Hari-hariku teratur. Pagi cek filter, siang layani pelanggan. Sore awasi karyawan, malam hitung uang dan catat pengeluaran. Aku dikenal disiplin, bahkan sedikit galak. Kalau ada karyawan telat 5 menit, aku tegur. Kalau ada galon kurang bersih, aku ulang prosesnya. Reputasiku dibangun dari ketegasan, dan aku menyukainya. Sampai sore itu, langit mendung tipis, jalanan agak sepi. Aku sedang berdiri di depan depot, mengawasi truk kecil yang baru saja menurunkan stok galon kosong. Tiba-tiba terdengar suara motor tua yang batuk-batuk. Seorang pria berhenti tepat di depan depotku. Motor bebeknya terlihat tua, dengan banner kecil terikat di belakangnya. Urut saraf and terapi pegal, Mas Raka. Ia turun perlahan, mencoba menstarter ulang. Gagal, mesin mati total. Aku memperhatikannya dari jauh. Biasanya aku tidak peduli pada orang asing yang berhenti di depan usahaku. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dari caranya berdiri yang membuatku memperhatikan lebih lama. Ia tidak terlihat panik, tidak terlihat malu. Ia hanya memindahkan motornya pelan ke pinggir, lalu duduk sebentar di trotoar. Keringat membasahi pelipisnya. Aku mendekat tanpa sadar. "Kenapa?" tanyaku singkat. Ia menoleh. Tatapan itu, lurus, tenang. Tidak ada rasa rendah diri. Tidak ada usaha untuk menarik simpati. "Sepertinya bensin habis, Bu," jawabnya dengan suara rendah tapi stabil. Aku mengangguk kecil. "Pom bensin 200 meter lagi." Ia tersenyum tipis. "Iya, cuma dorongnya lumayan juga." Ada sesuatu di senyumnya. Bukan genit, bukan sok ramah, tapi hangat. Aku masuk ke dalam depot dan mengambil botol air minum dingin. "Minum dulu," kataku, menyodorkannya. Ia menerima dengan 2 tangan. "Terima kasih, Bu." Cara ia berbicara sopan, tidak berlebihan. Aku kembali ke dalam, tapi langkahku terasa lebih lambat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya mendorong motor pelan ke arah pom bensin. Tubuhnya tegap, meski jelas lelah. Entah kenapa, bayangan itu terus terlintas di kepalaku sepanjang sore. Keesokan harinya, ia kembali. Kali ini bukan karena bensin habis. Ia memarkir motor di seberang depot, menggelar tikar kecil di bawah pohon terembesi. Banner yang sama terpasang rapi. Urut saraf dan terapi pegal. Aku pura-pura tidak memperhatikan, tapi pelanggan depotku mulai melirik ke arahnya. Beberapa ibu-ibu yang menunggu galon terisi bertanya, "Itu tukang urut baru ya, Bu?" Aku hanya menjawab singkat, "Iya, mungkin." Sore itu, setelah mengangkat galon seharian, bahuku terasa nyeri luar biasa. Aku biasanya mengabaikan rasa sakit, tapi entah kenapa, pandanganku tertuju pada tikar kecil itu. Ia sedang merapikan minyak urut dan handuk kecilnya. Tatapan kami bertemu, lagi-lagi ia tidak menunduk, tidak juga menatap terlalu lama. Hanya cukup untuk membuatku merasa dilihat. Bukan sebagai juragan, bukan sebagai perempuan galak yang disegani, tapi sebagai manusia. Tanpa banyak pikir, aku melangkah mendekat. "Berapa tarifnya?" tanyaku. Ia berdiri sopan. "Seikhlasnya, Bu." Jawaban itu membuatku sedikit terkejut.
Tidak ada angka pasti, tidak ada promosi, tidak ada rayuan. Aku duduk di tikarnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku duduk tanpa memegang galon, tanpa memegang nota, tanpa memegang kendali. Tangannya mulai memijat bahuku perlahan, kuat tapi terukur. "Banyak angkat galon ya, Bu?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Biasanya aku tidak suka ditanya-tanya, tapi kali ini suaranya tidak terasa mengganggu. Capeknya bukan cuma di bahu, lanjutnya tenang, kadang di pikiran juga. Tanganku yang semula kaku sedikit mengendur. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa mengatakan itu dengan begitu yakin. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Sudah lama tidak ada yang berbicara padaku seperti itu. Bukan sebagai pelanggan, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai mantan istri seseorang, tapi sebagai perempuan yang lelah. Ketika pijatan selesai, aku berdiri perlahan. Bahuku terasa ringan. Anehnya, bukan hanya ototku yang terasa lega. "Terima kasih," kataku singkat. Ia hanya tersenyum. "Kalau pegal lagi, saya di sini." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa lebih dalam dari sekadar tawaran jasa. Aku kembali ke depot. Mesin penyaring kembali berdengung. Pelanggan kembali antre. Semua tampak seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sepenuhnya kebal. Dan aku tidak tahu, apakah itu awal dari sesuatu yang menenangkan, atau awal dari badai yang akan mengguncang semuanya. Sejak sore pertama aku duduk di tikar kecil itu, ada sesuatu yang berubah di dalam rutinitasku. Mesin depot tetap berdengung, galon tetap keluar masuk, pelanggan tetap datang dengan keluhan masing-masing. Tapi di sela-sela kesibukan itu, mataku tanpa sadar sering melirik ke seberang jalan, ke tikar kecil di bawah pohon terembesi. Mas Raka. Ia tidak pernah memanggilku lebih dari sekadar Bu, tidak pernah mencoba terlalu akrab, tidak pernah berdiri di depan depot tanpa alasan. Ia tahu batas. Justru itu yang membuatku tidak nyaman. Karena biasanya, laki-laki yang mendekat padaku punya dua tipe, ingin memanfaatkan usahaku atau merasa tertantang oleh sikapku. Tapi Raka berbeda. Ia hanya ada, tenang, seolah kehadirannya bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengimbangi. Sore itu bahuku kembali terasa berat. 2 karyawan izin pulang lebih awal, dan aku sendiri yang mengangkat belasan galon ke mobil pelanggan. Keringat membasahi punggungku. Aku bisa saja pulang dan mengoles balsem seperti biasa, tapi kakiku justru melangkah menyeberang jalan. Raka sedang merapikan botol minyak urutnya. "Pegal lagi, Bu?" tanyanya pelan. Aku duduk tanpa menjawab. Tangannya mulai bekerja. Tekanannya pas, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Seperti ia tahu persis batas yang tidak boleh dilewati. "Usaha Ibu ramai terus," katanya sambil tetap fokus. "Alhamdulillah," jawabku singkat. "Ibu pasti jarang istirahat." Aku hampir menjawab dengan nada defensif, tapi entah kenapa kali ini tidak. "Kalau aku berhenti, siapa yang pegang?" kataku pelan. Raka tidak langsung menjawab. "Kadang yang kuat justru paling jarang diberi waktu untuk lelah," katanya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang disentuh bukan di bahu, tapi di dalam. Aku menatap lurus ke depan. Jalanan mulai ramai menjelang maghrib. Beberapa pelanggan depot melihatku duduk di tikarnya. Aku sadar, aku juragan galon, disiplin, tegas. Dan sekarang aku duduk di depan umum, dipijat tukang urut keliling. Besok pasti ada yang bicara. "Mas Raka," kataku tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu tidak takut orang salah paham kalau sering di depan depotku?" Tangannya berhenti sepersekian detik. "Salah paham itu urusan orang, Bu," jawabnya tenang. "Saya cuma kerja." Jawaban itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak defensif, tidak berusaha meyakinkanku, tidak juga menjauh.
Ia hanya berdiri di posisinya. Setelah selesai, aku berdiri dan membayar lebih dari biasanya. Raka mengembalikan sebagian. Cukup, Bu. Aku mengerutkan kening. Ambil saja. Rezeki ada takarannya. Jawabnya ringan. Aku kembali ke depot dengan perasaan campur aduk. Malam itu saat menghitung uang dan menutup mesin, aku sadar satu hal. Yang terasa pegal bukan cuma bahuku. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai bergerak pelan. Dan aku tidak yakin siap menghadapinya. Karena selama ini aku membangun hidupku seperti depot airku. Tertutup rapat, terkontrol, tersaring. Tapi mungkin, tidak semua yang jernih harus selalu disaring. Seminggu berlalu sejak aku 2 kali duduk di tikar Mas Raka. Rutinitas tetap sama, tapi suasana mulai berubah. Awalnya hanya lirikan kecil, lalu senyum yang ditahan. Kemudian bisikan yang terdengar sengaja dipelankan saat aku lewat. Bu Tari sekarang sering diurut ya. Kayaknya pegalnya bukan cuma karena galon. Siapa tahu ada yang bantu angkat beban lain. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi aku bukan perempuan yang tidak peka. Aku tahu kapan namaku mulai jadi bahan obrolan. Pagi itu, salah satu pelanggan tetapku, Bu Ningsih, berdiri terlalu lama di depan depot. Bu Tari, katanya pelan. Hati-hati ya, orang sekarang cepat ngomong. Aku menatapnya datar. Ngomong soal apa? Ia tersenyum canggung. Ya, itu. Tukang urut itu. Tanganku yang sedang menutup galon berhenti. Dia cuma kerja. Jawabku singkat. Iya sih. Tapi orang bisa mikir macam-macam. Aku tidak menjawab lagi. Tapi kalimat itu seperti serpihan kecil yang menempel di pikiranku. Sore itu, saat aku duduk lagi di tikar Raka, rasanya berbeda. Beberapa orang melintas lebih pelan dari biasanya. Seorang remaja bahkan sempat mengangkat ponsel seolah memotret. Aku berdiri cepat. Sudah, kataku singkat. Raka terlihat heran. Masih belum selesai, Bu. Cukup. Aku membayar dan langsung kembali ke depot. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut pada gosip, tapi karena aku sadar. Reputasiku adalah modal terbesarku. Kalau namaku rusak, depotku ikut rusak. Malamnya, Raka tidak mendekat seperti biasa. Ia hanya duduk di tikarnya, melayani pelanggan lain. Tatapan kami bertemu beberapa kali. Ada pertanyaan di matanya. Tapi ia tidak bertanya. Itu yang membuatku semakin gelisah. Keesokan harinya, seorang pria datang ke depot dengan wajah asing. Ia berpura-pura membeli air, tapi matanya terus melirik ke arah Raka. Ramai ya, Bu, katanya ringan. Alhamdulillah. Katanya depot ini sekarang ada bonus layanan ya, katanya sambil tersenyum miring. Tanganku langsung berhenti. Apa maksud Anda? Ia tertawa kecil. Ah, bercanda. Aku tahu itu bukan bercanda. Setelah pria itu pergi, aku berdiri di depan depot, menatap tikar kecil di bawah pohon terembesi. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya diriku yang dinilai, tapi juga usahaku. Dan yang lebih mengganggu, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku terlalu sering duduk di sana? Apakah aku memberi ruang bagi orang? Hujan turun tiba-tiba sore itu. Langit yang tadi cerah berubah gelap. Angin bertiup kencang, membuat galon kosong yang disusun di depan depot hampir tumbang. Aku dan 2 karyawan sibuk menutup mesin dengan terpal agar tidak terkena cipratan air. Di seberang jalan, Mas Raka berusaha menyelamatkan tikar dan botol minyak urutnya yang hampir hanyut terbawa angin. Tanpa pikir panjang, aku berlari menyeberang. "Masukin ke dalam saja," teriakku di tengah hujan. Ia ragu sepersekian detik. "Tidak apa-apa, Bu. Cepat." Ia mengangkat tikarnya dan berlari masuk ke dalam depotku. Hujan makin deras. Jalanan sepi. Mesin penyaring berdengung di tengah suara petir. Kami berdiri terlalu dekat di ruang sempit belakang depot. Baju kami basah.
Raka memegang tiang terpal yang hampir roboh. Tanganku tanpa sadar ikut menahan di sisi yang sama. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Untuk sepersekian detik, dunia terasa hening. Lalu terdengar bunyi klik. Cepat, singkat. Aku menoleh ke arah pintu depot. Seorang remaja berdiri di luar. Ponsel terangkat. Ia berlari menjauh sebelum sempat kutegur. Dadaku langsung terasa tidak enak. Raka mengikuti arah pandangku. Ada yang foto? Aku tidak menjawab. Hujan masih deras. Tapi perasaanku jauh lebih ribut. Malam itu, saat depot hampir tutup, ponselku bergetar tanpa henti. Grup WhatsApp warga RT. Sebuah foto muncul. Aku dan Raka di dalam depot. Basah. Berdiri dekat. Tanganku di tiang terpal. Wajah kami tampak terlalu intim untuk ukuran sudut kamera yang sempit. Captionnya pendek tapi tajam. Pantas saja sering urut di depan depot. Jantungku seperti jatuh. Pesan masuk bertubi-tubi. Bu Tari, ini apa? Benar, Bu? Hati-hati, reputasi usaha bisa kena. Tanganku gemetar. Bukan karena aku merasa bersalah, tapi karena aku tahu. Dunia tidak peduli konteks. Mereka hanya peduli gambar. Beberapa menit kemudian, Raka mengirim pesan. Maaf Bu, saya tidak tahu ada yang foto. Aku menatap layar lama. Ini bukan salahnya. Ini bukan salahku. Tapi konsekuensinya tetap nyata. Malam itu aku duduk sendirian di dalam depot, mematikan mesin penyaring satu persatu. Suara dengungnya berhenti. Sunyi. Aku menatap galon-galon tersusun rapi. Selama bertahun-tahun, aku menjaga usaha ini seperti menjaga harga diriku sendiri. Dan sekarang, sebuah foto bisa membuat semuanya terlihat berbeda. Bukan lagi juragan galon yang tegas, tapi perempuan yang dianggap kehilangan batas. Dan aku tahu, besok pagi bukan hanya mesin penyaring yang akan berbunyi, tapi juga mulut orang-orang. Bab 5. 1000 kata. Dan bab-bab selanjutnya juga 1000 kata. Pagi itu depot belum benar-benar buka ketika suara mobil berhenti di depan. Aku sedang menyapu lantai, masih dengan pikiran penuh foto semalam. Mesin belum dinyalakan, karyawan belum datang, suasana masih sepi. Lalu pintu mobil itu terbuka, dan jantungku berhenti 1 detik. Ardi, mantan suamiku. 4 tahun tidak pernah muncul, kecuali soal urusan administrasi anak. Kini ia berdiri di depan depotku, mengenakan kemeja rapi, sepatu mengkilap. Wajahnya lebih tua, tapi tatapan sinisnya sama seperti dulu. Ia masuk tanpa izin. Ramai juga ya sekarang, katanya sambil melihat sekeliling. Aku berdiri tegak. Ada perlu apa? Ia tersenyum tipis. Senyum yang dulu pernah membuatku percaya padanya. Aku cuma ingin memastikan kabar yang beredar itu benar atau tidak. Dadaku menegang. Kalau cuma mau gosip, pintunya di sana. Ia tertawa kecil. Jangan keras kepala, Tari. Foto itu sudah sampai ke keluargaku juga. Aku tidak menjawab. Ia mendekat beberapa langkah. Kalau reputasimu rusak, usaha ini bisa kena dampaknya. Dan jangan lupa, namaku masih tercatat sebagai pendiri awal. Itu pukulan pertama. Memang benar, saat awal membuka depot, namanya tercantum di izin usaha, meski semua modal setelahnya dari keringatku sendiri. Apa maksudmu? Tanyaku dingin. Ardi menatapku tajam. Aku tidak mau namaku tercemar karena kelakuanmu. Kalau ini jadi skandal, aku bisa tuntut pembagian aset. Kata aset terasa seperti racun. Jadi ini tujuannya. Bukan peduli, bukan malu, tapi uang. Aku melangkah mendekat. 4 tahun kamu pergi, tidak tanya kabar, tidak bantu usaha. Sekarang kamu muncul karena foto. Karena reputasi itu penting, katanya datar. Dan kamu kelihatan terlalu dekat dengan tukang urut keliling. Aku mengepalkan tangan. Dia cuma kerja. Ardi menggeleng pelan. Orang tidak melihat itu. Hening. Lalu ia mengeluarkan amplop dari tasnya.
Ini draft perjanjian. Kita revisi pembagian saham. Aku ambil sebagian yang layak sebelum semuanya terlambat. Aku menatap amplop itu. Darahku berdesir. Bukan karena takut kehilangan uang, tapi karena aku sadar ia melihatku lemah. Ia menira foto itu cukup untuk menggoyahkanku. Aku tidak akan tanda tangan apapun, kataku tegas. Ardi tersenyum tipis. Pikirkan baik-baik. Aku bisa buat ini lebih besar dari sekadar gosip RT. Kalimat itu menggantung, seperti ancaman terbuka. Ia berbalik dan keluar begitu saja. Mesin penyaring mulai berdengung ketika karyawan datang. Tapi aku merasa suara itu seperti gema jauh. Hari itu pelanggan tetap datang. Beberapa menatapku berbeda. Beberapa pura-pura biasa saja. Tapi aku tahu, foto itu sudah bekerja. Sore menjelang, Mas Raka berdiri di seberang seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menyeberang. Ia akhirnya datang sendiri, berhenti di depan depot tanpa masuk. "Butari," katanya pelan. Aku keluar. Kalau karena foto itu ibu merasa terganggu, saya bisa pindah tempat. Kalimatnya tenang, tidak memaksa. Justru itu yang membuat dadaku makin berat. "Kamu tidak salah," jawabku. Tapi orang tidak peduli siapa yang salah. Aku menatapnya. Yang salah bukan kamu. Yang salah orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Raka menunduk sebentar. Kalau saya jadi beban, bilang saja. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari gosip. Bukan reputasi yang membuatku gelisah, tapi kemungkinan kehilangan kehadirannya. Dan aku benci mengakui itu. Malam itu aku duduk sendirian di dalam depot. Amplop Ardi masih tergeletak di meja. Aku membukanya perlahan. Angka-angka tertulis jelas. Jika aku tanda tangan, ia akan mengambil hampir 30% keuntungan usaha. Usaha yang kubangun dengan lembur, keringat, dan air mata. Usaha yang menyelamatkanku saat ia pergi. Tanganku gemetar. Aku sadar ini bukan lagi soal foto. Ini soal kekuasaan. Ardi melihat celah, dan ia masuk. Pertanyaannya sekarang bukan apakah aku bisa melawan, tapi apakah aku siap jika perlawanan ini membuat semuanya semakin kacau. Karena jika aku menolak, ia bisa menyebarkan lebih banyak hal, lebih banyak cerita, lebih banyak asumsi. Dan di dunia kecil seperti Cendana, nama baik lebih mahal dari galon 19 liter manapun. Aku berdiri, menatap mesin penyaring yang bekerja tanpa henti. Air kotor masuk, disaring, dijernihkan, dikeluarkan bersih. Aku menarik napas panjang. Kalau air saja bisa disaring dari kotoran, maka fitnah pun harus bisa. Tapi kali ini, bukan hanya mesin yang harus bekerja. Aku harus siap, karena perang sebenarnya baru saja dimulai. Ancaman Ardi belum sempat benar-benar kupikirkan matang-matang ketika masalah baru datang dari arah yang tidak kuduga. Pagi itu, seorang pelanggan tetap, Pak Rudi, datang dengan wajah tegang. "Butari," katanya pelan, "air galon kemarin agak bau." Kalimat itu membuatku langsung kaku. "Bau bagaimana, Pak?" "Seperti agak amis. Istri saya sampai tidak jadi pakai buat masak." Jantungku berdetak lebih cepat. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada komplain soal kualitas air. Tidak pernah. "Boleh saya cek galonnya, Pak?" tanyaku tenang. Ia mengangguk. Aku membuka tutupnya, menghirup perlahan. Ada sedikit aroma aneh, sangat tipis, tapi ada. Dadaku langsung terasa panas. Aku masuk ke ruang mesin, mengecek filter satu persatu. Semua terlihat normal. Tekanan stabil. TDS meter menunjukkan angka aman. Karyawan mulai panik melihat ekspresiku berubah. "Bu, ada apa?" "Cek ulang semua galon isi semalam," perintahku. Dalam 2 jam, 2 pelanggan lain datang dengan keluhan serupa. Bukan bau menyengat, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Dan di usaha air isi ulang, kecurigaan adalah racun. Sore itu pesan WhatsApp mulai berdatangan lagi. Katanya, depot Butari airnya bermasalah. "Hati-hati ya, Bu." Sudah ramai dibahas di grup RW. Aku membuka grup warga. Dan benar saja, seseorang menulis, "Selain foto itu, sekarang airnya juga mulai aneh. Mungkin kebanyakan urus yang lain sampai lupa kualitas." Kalimat itu seperti tamparan. Jadi ini bukan kebetulan. Ini serangan. Aku berdiri memandangi mesin penyaring. Suaranya masih berdengung seperti biasa. Tapi kini terasa seperti sindiran. Mas Raka datang sore itu. Wajahnya juga tegang.
Saya dengar kabar airnya bermasalah. Katanya hati-hati. Aku menatapnya. Mesinnya normal. Filter baru diganti 2 minggu lalu. Kalau bukan mesin, kami sama-sama tahu maksudnya. Kalau bukan kerusakan teknis, berarti ada kemungkinan lain. Sabotase. Malam itu setelah depo tutup, aku kembali sendirian untuk mengecek ulang semuanya. Tanganku menyentuh tutup tangki penyimpanan air baku. Ada goresan kecil di bagian samping, seperti bekas congkelan. Darahku langsung dingin. Tanganku gemetar ketika membuka tutup tangki. Air di dalamnya tampak biasa. Tapi aku tahu, sesuatu tidak beres. Aku mengambil sampel dan menciumnya. Ada aroma tipis yang tidak seharusnya ada. Tidak kuat, tapi cukup untuk merusak kepercayaan. Langkah kakiku terdengar di lantai kosong. Aku berdiri lama di depan tangki. Siapa yang punya akses ke sini? Karyawan? Tidak mungkin. Mereka sudah bekerja denganku bertahun-tahun. Atau seseorang masuk malam hari. Bayangan Ardi muncul di kepalaku. Atau mungkin orang lain yang tidak ingin aku bertahan. Aku menutup tangki dengan keras. Jika ini sabotase, maka tujuannya jelas. Bukan sekedar menjatuhkan reputasiku, tapi memaksaku menyerah. Besok pagi, aku memanggil teknisi independen untuk audit penuh. Aku juga menghubungi dinas kesehatan untuk uji laboratorium resmi. Kalau ada yang ingin mempermalukanku, aku akan jawab dengan bukti. Sore berikutnya, jumlah pelanggan menurun drastis. Biasanya antrean sampai keluar. Sekarang hanya beberapa orang. Beberapa bahkan menatap depotku seolah melihat sesuatu yang berbahaya. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat Raka duduk sendirian di seberang jalan. Pelanggan urutnya juga berkurang. Ia terkena imbas, karena namanya sudah dikaitkan denganku. Aku menyeberang jalan untuk pertama kalinya sejak gosip air itu menyebar. Ia berdiri saat melihatku. Kalau ini karena saya, katanya pelan. Aku memotongnya. Ini bukan tentang kamu. Tapi orang mengaitkannya. Aku menatap lurus ke matanya. Kalau aku mundur sekarang, berarti mereka menang. Raka iam. Butari, suaranya lebih lembut dari biasanya. Perang seperti ini kotor. Aku tersenyum tipis. Air pun bisa dikotori, tapi bukan berarti berhenti mengalir. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekhawatiran jelas di wajahnya. Bukan untuk dirinya, tapi untukku. Malam itu, sebelum pulang, aku berdiri di depan papan nama depot. Lampunya masih menyala. Meski pelanggan berkurang, meski gosip makin liar, meski ancaman mulai nyata. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuat air usahaku terlihat keruh tanpa perlawanan. Dan kalau memang ada tangan yang sengaja mengotori, aku akan temukan. Karena yang mereka ganggu bukan hanya bisnis, tapi harga diriku. Dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka cemari begitu saja. Hasil uji laboratorium belum keluar, tapi suasana sudah terasa seperti medan perang yang sunyi. Pelanggan datang setengah dari biasanya. Beberapa masih setia, beberapa memilih diam-diam pindah ke depot lain. Dan aku berdiri di tengah semuanya, berusaha tetap terlihat tenang. Siang itu matahari terik, jalanan berdebu, mesin depot tetap berdengung, meski tidak seramai dulu. Mas Raka sedang memijat seorang pelanggan di seberang jalan. Aku melihatnya sekilas, lalu kembali mencatat stok galon. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti mendadak di depan depot. Pintunya terbuka keras. Seorang wanita turun. Usianya mungkin pertengahan 30-an. Rambutnya diikat tinggi. Wajahnya keras. Tatapannya tajam. Seperti orang yang datang bukan untuk membeli air. Ia langsung berjalan ke arah Raka. Aku otomatis ikut memperhatikan. Raka yang sedang memijat, mendongak. Wajahnya berubah. Bukan takut. Bukan marah, tapi terkejut.
Wanita itu berdiri tepat di depannya. "Mas Raka," katanya lantang. Beberapa orang menoleh. "Kenapa kamu tidak pulang-pulang?" Suasana langsung terasa tegang. Raka berdiri pelan. "Lina, jangan di sini." Namanya Lina. Wanita itu tertawa pendek. "Kenapa?" "Malu." Beberapa pelanggan depotku mulai berbisik. Aku merasakan hawa panas naik ke wajahku. Lina menoleh ke arahku. Jelas sekali ia tahu siapa aku. "Ini ya, juragan galon yang bikin kamu betah?" Katanya sinis. Dadaku seperti ditusuk. Raka langsung bicara tegas. "Lina, jangan sembarang bicara. Semua orang sudah tahu." Balasnya. "Foto kalian tersebar kemana-mana." Suasana semakin ramai. Aku melangkah keluar dari depot. "Bu, jangan ikut campur," bisik salah satu karyawan. Tapi aku tidak bisa diam. Aku berdiri beberapa meter dari mereka. "Silahkan bicara baik-baik," kataku datar. Lina menatapku dari atas ke bawah. "Bu, saya cuma mau suami saya ingat rumahnya." Kalimat itu membuat nafasku terhenti. Suami. Jadi ini yang ia sembunyikan. Raka menutup mata sebentar. "Aku sudah bilang, Lina, kita sudah pisah rumah 6 bulan. Tapi belum cerai," bentaknya. Bisikan makin ramai. Beberapa orang mulai merekam. Aku merasakan tanah di bawah kakiku seperti goyah. Bukan karena cemburu, bukan karena marah, tapi karena aku sadar ini bukan lagi gosip kecil. Ini bisa jadi ledakan. Aku menatap Raka. Ia tidak terlihat seperti pria yang bermain dua kaki. Tapi fakta tetap fakta. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyaku pelan padanya. Suaraku mungkin terdengar tenang. Padahal di dalam, semuanya berantakan. Raka menatapku dengan mata yang jujur. Aku tidak berniat menyembunyikan apapun. Aku hanya tidak ingin masalah rumah tanggaku menyeretmu. Lina tertawa pahit. "Sudah terlambat." Ia menunjuk depotku. "Usahamu sudah dibicarakan orang. Dan sekarang semua tahu kamu dekat dengan suami orang." Kalimat itu menusuk tepat sasaran. Harga diri, reputasi, semua yang selama ini kujaga. Aku menatap Lina. Saya tidak pernah punya hubungan apapun selain profesional. Lina mengangkat alis. "Foto itu profesional." Aku tidak menjawab. Karena dalam dunia seperti ini, pembelaan seringkali terdengar seperti pengakuan. Aka berdiri di antara kami. "Cukup," katanya tegas. "Ini masalahku denganmu, Lina. Jangan bawa Butari." Hening sesaat. Lina menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan tapi tajam. "Kalau kamu tidak berhenti di sini, aku akan pastikan bukan cuma depot airnya yang bermasalah." Ancaman itu menggantung di udara. Ia berbalik, masuk ke mobil, dan pergi begitu saja. Suasana sunyi beberapa detik. Lalu bisikan kembali pecah. Aku berdiri diam. Raka mendekat pelan. "Maaf." Hanya satu kata. Aku menatapnya. "Kenapa kamu tidak bilang?" "Aku tidak ingin hidup lamaku jadi alasan kamu menjauh." Kalimat itu terdengar tulus, tapi tetap saja menyakitkan. Karena ia memilih diam. Dan diam bisa jadi racun. "Aku tidak butuh disembunyikan," kataku akhirnya. Raka menunduk. "Kalau kehadiranku bikin semua ini makin buruk, aku pergi." Kalimat itu terasa seperti pisau kedua. Aku terdiam. Karena yang paling kutakuti bukan lagi gosip. Bukan lagi sabotase. Tapi kenyataan bahwa mungkin orang yang membuatku merasa tidak sendirian punya kehidupan yang belum benar-benar selesai. Dan aku tidak tahu apakah aku siap berdiri di tengah badai ini atau memilih tetap berdiri sendirian seperti dulu. Sejak Lina datang siang itu, suasana di Jalan Cendana berubah drastis. Bukan hanya depotku yang terasa lebih sepi. Udara di seberang jalan pun berbeda. Mas Raka tidak lagi menggelar tikarnya tepat di bawah pohon terbesi.
Ia pindah sedikit lebih jauh, hampir mendekati ujung gang. Seolah memberi jarak, seolah menghormati, atau mungkin mundur. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Pelanggan depotku semakin berkurang. Hasil uji laboratorium akhirnya keluar. Airku dinyatakan aman. Tidak ada kandungan berbahaya, tidak ada pencemaran serius. Tapi gosip lebih cepat dari kertas resmi. Orang lebih percaya cerita daripada fakta. Aku menempelkan hasil uji itu di dinding depot, tepat di samping mesin penyaring. Beberapa pelanggan membaca, beberapa hanya melirik, beberapa tetap tidak kembali. Sore itu aku berdiri lama di depan papan pengumuman. Harga diriku dipertaruhkan, usahaku dipertaruhkan, dan kini perasaanku pun ikut dipertaruhkan. Aku sadar satu hal yang tidak ingin kuakui. Aku mulai peduli pada Raka lebih dari seharusnya. Dan itulah celah terbesarku. Malamnya setelah depot tutup, aku berjalan menyeberang jalan. Ia sedang merapikan minyak urutnya seperti biasa. Melihatku mendekat, ia berdiri. "Butari." Aku mengangguk singkat. "Kita harus bicara." Ia tidak membantah. Kami berdiri cukup jauh dari lampu jalan. Tidak ada pelanggan, tidak ada penonton. Hanya suara motor sesekali lewat. "Masalahmu dengan istrimu belum selesai," kataku langsung. "Iya." Jawaban itu jujur. Aku tidak mau jadi alasan orang lain mempermalukan usaha ini. Raka menatapku. Aku tidak pernah berniat menyeretmu. Tapi kamu tetap melakukannya. Kalimat itu keluar lebih tajam dari yang kurencanakan. Ia terdiam. Aku sudah pisah rumah lama. Proses cerai berjalan, katanya pelan. "Orang tidak peduli proses," jawabku. "Mereka peduli status." Angin malam terasa dingin. "Aku tidak bisa kehilangan usaha ini," lanjutku. "Ini satu-satunya yang kumiliki." Raka mengangguk pelan. Aku mengerti. Kata itu sederhana, tapi berat. "Mulai besok, jangan lagi di depan depot," kataku. Kalimat itu terasa seperti mengiris diriku sendiri. Ia tidak marah, tidak membantah, hanya mengangguk. "Baik." Aku berharap ia protes. Berharap ia bilang akan tetap bertahan. Tapi ia tidak. Justru ketenangan itu membuat dadaku semakin sesak. "Dan jangan datang kalau tidak perlu," tambahku. Suaraku lebih lirih. Raka menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat luka di matanya. Kalau itu yang membuat ibu tenang, saya lakukan. "Ibu," kata itu kembali menjadi jarak. Bukan Butari, bukan Lestari, hanya ibu. Aku berbalik sebelum air mataku terlihat. Langkahku cepat, karena jika aku berhenti 1 detik saja, mungkin aku akan berubah pikiran. Keesokan harinya, tikar itu benar-benar tidak ada. Jalanan terlihat lebih kosong dari biasanya. Depotku masih berdengung, tapi rasanya hampa. Pelanggan mulai kembali perlahan karena hasil uji lab tersebar. Tapi tidak ada lagi tatapan tenang di seberang jalan. Tidak ada lagi suara rendah yang bertanya apakah aku lelah. Seminggu berlalu. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Aku kembali menjadi Butari Galon yang dulu. Tegas, disiplin, kebal. Tapi di malam hari, saat mesin berhenti dan lampu dipadamkan, aku sadar satu hal. Jarak yang kupaksa bukan hanya memisahkanku darinya, Tapi juga dari bagian diriku yang mulai hidup kembali. Dan aku tidak tahu, apakah aku sedang menyelamatkan diriku atau justru kembali mengurungnya. 2 minggu setelah Mas Raka menghilang dari seberang depot, hidupku kembali terlihat normal. Pelanggan mulai ramai lagi. Hasil uji laboratorium yang kutempel besar-besar di depan mesin penyaring perlahan mengembalikan kepercayaan orang. Beberapa bahkan meminta maaf karena sempat ragu. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Karena setiap perang yang kotor selalu meninggalkan jejak. Dan aku belum menemukan siapa yang benar-benar mencoba menjatuhkan Kungku.
Suatu pagi, salah satu karyawan datang dengan wajah pucat. "Bu, ini lihat." Ia menunjukkan layar ponselnya. Sebuah akun anonim di media sosial lokal kembali memposting sesuatu. Kali ini bukan foto, tapi tuduhan. Depot air Butari sudah aman, atau cuma karena ditutup-tutupi. Di bawahnya, ada komentar yang lebih tajam. Katanya ada mantan suami yang mau buka semua rahasia. Tanganku langsung dingin. Ini bukan lagi gosip warga, ini sistematis. Aku langsung tahu siapa yang punya motif. Ardi. Tapi kali ini, aku tidak ingin hanya bertahan. Aku ingin menyerang balik. Siang itu, aku membuat keputusan besar. Aku mengundang ketua RT, ketua RW, dan beberapa tokoh warga untuk datang langsung ke depot sore itu juga. Aku ingin semua transparan. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi tuduhan setengah hati. Jam 5 sore, beberapa warga berkumpul di dalam depot. Aku berdiri di depan mesin penyaring. Tanganku tidak gemetar. "Bapak Ibu," kataku tegas, "usaha ini saya bangun dengan keringat sendiri. Kalau ada yang meragukan kualitas air saya, silahkan lihat langsung prosesnya. Aku membuka panel filter, menjelaskan tahap demi tahap penyaringan, menunjukkan hasil uji laboratorium resmi. Aku bahkan memperlihatkan tangki penyimpanan yang sempat ada bekas congkelan. Kalau ada yang ingin menjatuhkan usaha ini, saya tidak akan lari," lanjutku. Tapi saya juga tidak akan diam. Suasana hening. Beberapa warga saling pandang. Ketua RW angkat bicara. "Kalau hasil uji sudah keluar dan aman, kita tidak perlu menyebarkan kabar yang belum tentu benar." Aku tahu, itu bukan dukungan penuh, tapi itu awal. Lalu pintu depot terbuka. Semua menoleh. Ardi masuk, tanpa diundang. Ia berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis. "Wah, rapat besar ya," katanya santai. Dadaku mengeras. "Ada perlu apa?" tanyaku datar. Ia menatap warga satu persatu. "Saya cuma ingin memastikan semua tahu sejarah usaha ini." Kalimatnya terdengar manis, tapi penuh racun. Saya ikut mendirikan depot ini, jadi kalau ada masalah, saya juga punya hak bicara. Aku melangkah mendekat. "Kamu pergi 4 tahun lalu." Ia tersenyum. "Tapi namaku masih di dokumen awal." Beberapa warga mulai berbisik. Ardi melanjutkan, "Kalau memang ada sabotase seperti yang dibilang Butari, kenapa tidak lapor polisi saja? Atau jangan-jangan," ia menggantung kalimatnya. Aku tahu apa yang ingin ia arahkan. Bahwa mungkin aku mengarang cerita sabotase untuk menutupi kesalahan. Darahku mendidih. "Kamu ingin lapor polisi?" tanyaku tajam. Ia terdiam sepersekian detik. "Kalau perlu." Aku menatapnya lurus. "Baik." Semua orang terkejut. Besok pagi saya laporkan resmi dugaan sabotase tangki air. Sekalian saya minta audit dokumen kepemilikan usaha. Wajah Ardi berubah tipis. Itu langkah yang tidak ia perkirakan. Karena jika audit resmi dilakukan, kontribusinya selama 4 tahun terakhir akan 0, dan haknya bisa dipertanyakan. "Tidak perlu sejauh itu," katanya mencoba tenang. Aku tersenyum tipis. "Kenapa? Kamu sendiri yang bilang ingin semuanya terbuka." Hening panjang. Ardi akhirnya mundur 1 langkah. "Pikirkan lagi," katanya pelan. Aku sudah. Ia pergi tanpa banyak kata. Warga mulai bubar. Beberapa menghampiriku. "Butari, kami percaya kalau memang airnya aman. Yang penting jaga usaha baik-baik." Setelah semua pergi, aku berdiri sendirian di dalam depot. Mesin berdengung stabil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa terpojok. Aku merasa berdiri, tegak, dan siap. Karena sekarang perang tidak lagi dilakukan lewat bisik-bisik, tapi di depan umum. Dan aku tidak pernah takut menghadapi sesuatu secara terbuka. Yang mereka kira kelemahanku justru menjadi kekuatanku. Dan kali ini bukan hanya reputasi yang kupertahankan, tapi kendali atas hidupku sendiri. Pagi setelah pertemuan itu, aku benar-benar melangkah ke kantor polisi. Bukan untuk drama, bukan untuk pamer keberanian, tapi karena aku lelah bermain dalam bayangan. Laporan dugaan sabotase resmi tercatat. Aku membawa foto goresan tangki, hasil laboratorium, dan kronologi kejadian. Polisi mungkin tidak langsung menemukan pelaku,
Tapi satu hal sudah jelas, aku tidak lagi diam. Kabar itu menyebar cepat. Butari lapor polisi. Wah, serius berarti. Berani juga. Dan seperti yang kuduga, Ardi tidak muncul lagi hari itu. Siang menjelang, depot mulai kembali ramai. Tidak seperti dulu, tapi cukup untuk membuat mesin berdengung tanpa henti. Aku berdiri di depan depot, memandangi pelanggan yang kembali antre. Beberapa tersenyum, beberapa menyapa lebih hangat dari biasanya. Kepercayaan memang tidak datang dalam sehari, tapi ia bisa kembali jika kita berdiri cukup lama. Sore itu, saat matahari mulai condong, aku melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Mas Raka. Ia tidak membawa tikar, tidak membawa botol minyak urut. Hanya berdiri, seolah memastikan sesuatu. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakiku melangkah mendekat. Kami berdiri berhadapan di bawah cahaya senja. Aku dengar kamu lapor polisi, katanya pelan. Iya, ia mengangguk. Kamu tidak pernah setengah-setengah. Aku tersenyum tipis. Kalau mau bersih, sekalian. Hening sebentar. Angin sore meniup pelan. Aku pindah ke kecamatan sebelah, katanya akhirnya. Kalimat itu seperti batu kecil yang jatuh ke dalam dada. Kenapa? Supaya namaku tidak lagi dikaitkan dengan usahamu. Ia tidak menyalahkanku, tidak menyalahkan keadaan, hanya menerima. Dan justru itu yang membuatku merasa lebih berat. Proses cerai sudah masuk tahap akhir. Lanjutnya, aku tidak mau semua ini terus menyeretmu. Aku menatapnya lama. Selama ini aku selalu memilih berdiri sendiri, menutup diri dari resiko, menjaga jarak dari rasa. Tapi kali ini berbeda. Aku yang minta kamu menjauh, kataku pelan. Iya. Dan sekarang aku sadar, bukan kamu yang membuat airku keruh. Ia tersenyum kecil. Aku tidak pernah ingin jadi kotoran di tangkimu. Aku tertawa pelan. Sudah lama aku tidak tertawa selepas itu. Kalau suatu hari nanti, aku berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Semuanya sudah benar-benar selesai, kamu masih mau duduk di seberang depotku? Raka menatapku. Tatapan yang dulu pertama kali menggoyahkan bentengku. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Butari, katanya pelan. Aku cuma menunggu waktunya tepat. Senja makin redup. Lampu depot menyala satu persatu. Pelanggan masih keluar masuk. Hidup tetap berjalan. Ia melangkah mundur beberapa langkah. Jaga diri, katanya. Kamu juga. Ia berbalik dan berjalan pergi. Bukan dengan dramatis, bukan dengan air mata, tapi dengan sesuatu yang lebih dewasa. Pengertian. Aku kembali berdiri di depan depot. Mesin penyaring berdengung stabil. Air terus mengalir. Bersih, jernih, seperti seharusnya. Aku sadar satu hal penting. Yang hampir menghancurkanku bukan foto, bukan gosip, bukan mantan suami, tapi ketakutanku sendiri untuk kehilangan kendali. Sekarang aku tahu, kuat bukan berarti tidak pernah goyah. Kuat berarti tetap berdiri. Bahkan ketika reputasi diserang, ketika perasaan diuji, ketika masa lalu kembali mengetuk pintu. Depotku mungkin sempat diguncang. Namaku mungkin sempat dibisikkan dengan nada sinis. Tapi seperti air yang terus disaring, aku keluar lebih jernih dari sebelumnya. Dan kalau suatu hari nanti Mas Raka benar-benar kembali, itu bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku memilih. Dan kali ini, pilihanku tidak lagi didasari rasa takut, melainkan keberanian. Mesin terus berdengung, air terus mengalir. Dan aku tidak lagi hanya juragan galon. Aku perempuan yang sudah melewati badai dan tetap berdiri.